Seorang ibu di Surabaya tega menganiaya anak kandungnya sendiri yang masih duduk di bangku kelas 3 SD. Mirisnya, sang ibu tega memaksa anaknya minum air mendidih hingga menyiramkan air tersebut kepada anaknya. Hanya karena emosi, seorang ibu tega menganiaya anak kandungnya sendiri yang masih duduk di bangku kelas 3 SD. Mirisnya, aksi penganiayaan ini tergolong sadis dan keji. Bagaimana tidak, sang ibu yang berinisial ACA tega menyiksa anak perempuannya yang berusia 9 tahun dengan cara-cara sadis. Seperti menganiaya dengan tongkat pemukul anjing, mencabut paksa gigi korban menggunakan tang, menyiram air mendidih ke tubuh korban, bahkan memaksa korban meminum air mendidih tersebut hingga membuat mulut korban terluka. Aksi penganiayaan sadis ini terungkap usai Dinas Sosial Kota Surabaya membuat laporan ke polisi pada 17 Januari lalu. Setelah mendapat laporan, polisi lantas mengamankan ibu korban di rumahnya. Ternyata aksi penganiayaan ini telah lama dilakukan oleh pelaku terhadap anaknya hanya karena kesal dengan tingkah laku darah dagingnya itu yang dianggap nakal. Bahwasanya ibu kandung kembali melakukan kekerasan fisik terhadap putrinya yang masih berusia 9 tahun. Putrinya ini dididik sangat keras, seakan-akan memiliki konsensus apabila putrinya melakukan kesalahan, maka putrinya diberikan sanksi hukuman. Salah satunya adalah dicatok tangannya yang mana masih ada luka, cabut gigi menggunakan tang, kemudian disuruh minum air mendidih. Dari tangan pelaku yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 2 gelas plastik, alat pemanas air, alat pemukul anjing, hingga flash disk berisi foto dan video korban. Ahmad Ali, Surabaya, Jawa Timur. Kita bahas bersama dengan AKBP Hendro Sukmono, Kasat Reskrim Polres Surabaya yang sudah bergabung secara daring. Selamat sore Pak Hendro. Pak Hendro. Tampaknya kita mengalami kendala sinyal. Kami akan coba memperbaiki komunikasi dengan Pak Hendro Sukmono, Kasat Reskrim Polres Surabaya terkait dengan kasus dugaan penyiksaan terhadap anak kandung sendiri oleh sang ibu. Sang anak diduga ini diberikan minum air mendidih, dipaksa untuk meminum air mendidih dan bahkan menyiramkan air mendidih tersebut kepada sang anak yang masih duduk di bangku kelas 3 SD. Dan tadi disebutkan juga ada dugaan aksi penyiksaan lainnya yang juga dilakukan terhadap sang anak. Ya, ini adalah konferensi pers yang digelar oleh Polrestabes Surabaya. Tadi kita lihat bersama ada sejumlah barang bukti yang sudah ditemukan. Di antaranya ada 2 gelas plastik, alat pemanas air, alat pemukul anjing hingga flash disk yang berisi foto dan juga video korban. Kita akan bahas bersama dengan Pak Hendro Sukmono, Kasat Reskrim Polres Surabaya. Pak Hendro, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Sudah? Ya, AKBP Hendro, mungkin bisa sampaikan kepada kami bagaimana awalnya sehingga polisi bisa mengungkap kasus ini, Pak Hendro? Berawal si anak yang sudah pernah menerima perlakuan kasar sebelumnya dari ibu kandungnya, yang kemudian dititipkan di rumah aman selama 6 bulan, yang kemudian diambil kembali oleh ibu kandungnya, yang mana ibu kandungnya menyampaikan kepada petugas di rumah aman akan merawat kembali si anak dengan baik. Namun demikian, setelah anak ini kembali dalam
rawatan ibu kandung, diperoleh informasi bahwasanya si ibu kandung ini, si tersangka dengan inisial ACA, kembali melakukan tindakan kekerasan yang tidak semestinya kepada si korban. Didengar oleh petugas karena juga dimonitor. Akhirnya karena sudah 2 kali, petugas dari DPT 5A melaporkan perkara ini ke kami, kemudian segera ditindaklanjuti oleh unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya. Kemudian kami jemput si ibu dan kita lakukan pendalaman, lidik, residik, naik tersangka, dan kita lakukan penahanan. Berarti ini bukan pertama kali ditemukan dan dibuktikan bahwa ternyata ada penganiayaan dari sang ibu kepada anaknya? Tidak yang pertama kali, namun yang pertama dulu, 6 bulan sebelumnya, ini tidak dilaporkan. Namun oleh dinas sosial, si anak diambil dan dilindungi, dititipkan di rumah aman. Yang kali ini, kedua kalinya baru dilaporkan ke petugas kepolisian dan kami tindak lanjuti. Penyiksaan yang dilakukan oleh sang ibu apakah dilakukan sendiri atau dengan orang lain terhadap anaknya? Penyiksaan yang dilakukan tersangka ACA terhadap anak dilakukan sendiri, tanpa bantuan pihak lain. Lantas saat dia kemudian menjemput kembali anaknya di rumah aman, kenapa kemudian dia menjemput anaknya dan kemudian disiksa lagi? Dan kenapa kemudian diizinkan untuk mengambil anaknya lagi, Pak Hendro? Ada beberapa pernyataan dari tersangka bahwasanya memang tersangka ini setelah memiliki anak, di mana usia anak menginjak 8 tahun, dia mempelajari ilmu sesat, yang mana dalam ilmu sesat tersebut ada salah satu yang dia yakini dengan melakukan kekerasan terhadap anak, maka ilmunya akan semakin kuat. Sehingga anak dijadikan sarana untuk mempertebal ilmu yang sedang dia dalami. Berarti penyiksaan yang dilakukan oleh sang ibu motifnya bukan emosi, tapi karena ilmu sesat, begitu Pak Hendro? Ya, disampaikan oleh ACA kemarin salah satunya mempelajari ilmu sesat tersebut, dan juga yang terakhir disampaikan karena emosi ketika dinilai oleh ACA atau tersangka si anaknya tidak mematuhi perintahnya, bahkan dinilai membangkang. Salah satu triggernya itu. Berarti apakah penyiksaan yang terakhir ini memang levelnya lebih tinggi dibandingkan penyiksaan-penyiksaan yang sudah selama ini dilakukan oleh sang ibu kepada anaknya? Mohon maaf, Mbak, bisa diulangi? Apakah lebih parah yang dilakukan yang terakhir ini dari sang ibu kepada anaknya? Karena tadi ada juga ternyata motif emosi atau pencetusnya juga ada emosi dari sang ibu kepada sang anak. Yang dilakukan untuk yang kali ini, contoh perbuatannya adalah meminta atau memerintahkan kepada si korban untuk meminum air panas. Kemudian fakta yang ditemukan, si anak diikat, kemudian disiram air panas. Hasil visum ada luka di bagian mulut korban dan juga ada luka di bagian punggung korban. Namun sebelumnya dari luka yang ditemukan pada tubuh korban, adanya bekas catokan ada pada tangan kanan korban. Kemudian kesesuaian bahwasanya adanya bekas luka pada gigi korban atau sisa gigi tanggal, yang mana match antara keterangan korban maupun tersangka itu sendiri. Kalau tersangka mengakui hanya ingin memecah gigi, namun faktanya sampai tanggal menggunakan tang. Itu yang sebelumnya. Pak Hendro, ini berarti sangkaannya adalah penganiayaan atau penganiayaan berat? Penganiayaan.
mengingat kondisi korban yang ternyata sudah lama juga aksi penganiayaan ini terjadi, apakah kemudian ada pemberat, apalagi ini bukan pertama kali terjadi? Ya, karena dilakukan oleh ibu kandung, maka dikenakan sepertiga, ditambah sepertiga maksud kami. Berarti ancaman Jadi ancaman hukuman kepada tersangka berarti berapa tahun, Pak Hendro? ancaman hukumannya selama sekitar kurang lebih 13 tahun. Terakhir singkat saja, kondisi dari anak berarti saat ini seperti apa, Pak Hendro? Gimana, Pak? Kondisi terkini korban, anak yang disiksa oleh sang ibu? Kondisi terkini korban di rumah aman, kemarin dilakukan pemeriksaan fisiologis, kondisinya masih trauma, masih diupayakan seoptimal mungkin agar si anak dapat kembali normal dan bisa menerima lingkungannya. Baik, terima kasih AKBP Hendro Sukmono, Kasat Reskrim Polres Tabes Surabaya sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.